sama-sama menantikan ya, Ya. bagaimana The Fed akan mengambil langkah begitu. Kita lihat di tahun lalu The Fed sempat menjanjikan akan memangkas suku bunganya sebanyak 2 kali di tahun 2025 ini, dan juga kalau kita lihat tadi ada gubernur begitu ya yang Ya. nampaknya kurang sepakat begitu ya dengan adanya Split ya. penurunan suku bunga. Bagaimana Anda melihat ini? Oke, memang saat ini kondisi global itu very volatile gitu ya, masih banyak sekali perubahan dan relatif cepat. Saya juga masih sangat ingat di tahun lalu ya, hampir 100% konsensus The Fed akan kembali menurunkan suku bunga acuan di tahun 2025 ini beberapa kali. Namun semakin kesini kan ada beberapa update, dan kalau kita ingat yang disampaikan oleh Jay Powell, memang yang paling di quote kenapa mereka masih belum bisa menurunkan suku bunga acuan adalah mengenai tarif gitu ya, atau trade war yang dilakukan Trump sekarang. Menurut Powell ini akan menjadi inflationary gitu. Nah, itu yang menyebabkan the Fed setengahnya, at least a bit more than half, itu tidak mau menurunkan suku bunga acuan. Jadi ada perbedaan pendapat di sini begitu. Betul. Tapi kita note mulai ada istilahnya split ya, votingnya tidak absolut lagi, semuanya ingin menahan suku bunga acuan. Dan kalau yang menarik saat ini sebenarnya kalau kita perdalam lagi gitu ya, tarif itu kalau kita baca fine print-nya sebenarnya cukup menarik, di mana ada beberapa goods yang dari berbagai negara yang dikecualikan dari tarif yang diterapkan. Jadi headline tarifnya memang cukup tinggi, contohnya seperti Indonesia 19% gitu. Namun kalau kita dalami lagi ternyata ada beberapa produce yang sebenarnya impact-nya terhadap inflasi US itu cukup tinggi. Dan kalau misalnya barang-barang tadi itu bisa dikecualikan, mungkin tarifnya jauh lebih rendah, atau bahkan ada beberapa yang sampai sekarang infonya bisa close to 0% gitu ya, itu sebenarnya impact terhadap inflasinya bisa cukup minim. Mungkin menurut saya ini yang kita tentunya nggak tahu ya secara detail apa yang terjadi di FOMC meeting. Namun menurut saya jika boleh berspekulasi sedikit, most likely ini yang menjadi dasar beberapa gubernur the Fed gitu ya dari beberapa daerah, mereka prefer untuk kembali menurunkan suku bunga acuan karena mereka tahu gitu ya sebenarnya saat ini inflasi sudah cukup terkendali. Kemudian dari sisi growth, walaupun mungkin ini tidak langsung menjadi KPI the Fed, mulai ada pelemahan. Namun yang lebih penting lagi saat ini KPI the Fed yang menurut saya sekarang agak jarang dibicarakan adalah pasar tenaga kerja Amerika. Pasar tenaga kerja Amerika itu sudah mulai ada reversal. Kemarin kita lihat ya ada data, ada rilis data non-farm payroll. Sudah mulai mendingin ya? Sudah mulai mendingin. Tadinya itu jika seluruh orang yang menganggur yang mencari kerja di Amerika itu mereka diberikan kerja, ada 2 kali lipat jumlah lowongan pekerjaan gitu. Walaupun ini very theoretical karena pasti ada perbedaan skill, geographical locations dan lain-lain. Namun secara istilahnya kasarnya 2 kali lipat. Kalau sekarang trennya sudah turun jauh, memang masih 1 kali lipat, tapi kalau kita lihat historinya 70 tahun ke belakang sangat sulit untuk mereverse tren dari pendinginan pasar tenaga kerja gitu. Mungkin ini yang lebih diperhatikan lagi oleh the Fed supaya mereka bisa menurunkan suku bunga acuan. Baik, di tengah pertimbangan bahwa inflasi cukup bisa dikendalikan begitu ya, pasar tenaga kerja yang cukup mendingin begitu, dan juga peluang kerja yang mungkin bertambah saat ini juga mungkin dijadikan pertimbangan juga begitu ya. Bagaimana sebetulnya the Fed mungkin bisa mengambil langkah untuk memangkas suku bunganya. Tapi kalau dari Sukor Asset Management sendiri begitu ya, bagaimana Anda melihat peluang dari the Fed untuk di sisa tahun ini begitu ya memangkas suku bunganya? Apakah benar kemungkinannya akan 2 kali atau mungkin 1 kali saja sebetulnya sudah cukup gitu ya melihat tadi pertimbangan yang disampaikan? Oke. Kita melihat memang secara historis gitu ya, kenapa sekarang menurut saya konsensusnya secara umum jika the Fed akan melakukan paling tidak ada sinyal yang kuat untuk perubahan arah dari yang sekarang ya saya cukup setuju lumayan hawkish ya kemarin, kembali ke arah dovish gitu ya. Historically mereka butuh waktu setelah Agustus. Kenapa Agustus? Karena ada ada Jackson Hole Convention. Itu memang mereka convene, mereka kumpul lumayan lama ya diskusinya, kalau nggak salah biasanya bisa
sampai 2 minggu gitu ya. Jadi menurut saya secara historis memang dibutuhkan istilahnya ada penjelasan logis kenapa The Fed bisa berubah arah. Jadi mereka bisa sampaikan setelah diskusi yang lebih mendalam, data-data dipelajari lebih dalam. Mungkin tadi akan dibahas soal kalau dibedah secara fine print sebenarnya ada beberapa goods yang very inflationary dikecualikan dari tarif Trump gitu ya. Mereka bisa merubah arah dan itu butuh waktu, dan paling dekat FOMC setelah Jackson Hole Convention adalah di bulan September gitu ya. Nah, jadi memang sampai sekarang kita melihat secara fundamental sebenarnya room untuk The Fed kembali menurunkan suku bunga acuan itu masih terbuka gitu ya. Dan memang ada kebutuhan juga dari sisi mereka refinancing US Treasury dalam waktu dekat, dalam 2 tahun ke depan itu cukup banyak yang jatuh tempo. Ada kepentingan buat Amerika secara keseluruhan, mereka bisa refinance US Treasury ini dengan dalam cost of fund yang lebih rendah gitu. Sebenarnya saya pribadi tidak ada kekhawatiran soal apakah masuk beta yang cukup atau tidak, lebih ke arah cost of fund. Dan kalaupun gitu ya worst case misal Powell tetap prefer untuk tahan, menurut saya market akan melihat ke depannya penggantinya, karena di 2026 dia akan habis masa jabatan anyway. Siapa penggantinya, apakah secara historical dia cukup dovish atau tidak, dan market akan bergerak seperti biasa ahead the curve. Baik, artinya setelah Agustus kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunganya sebanyak 1 kali, tapi juga mungkin saja begitu di sisa tahun 2025 ini Anything can happen sekarang. Bisa 2 kali pemangkasan suku bunga begitu ya. Tapi di tengah penantian bagaimana sikap dari The Fed begitu ya, akan memangkas suku bunganya, sebetulnya ini pengaruhnya seberapa besar terhadap pengambilan keputusan dari Bank Indonesia terhadap suku bunganya? Oke, kalau kita bicara specifically Bank Indonesia, sebenarnya kita melihat ruangnya untuk BI kembali menurunkan suku bunga acuan di tahun 2025 ini masih cukup besar gitu ya. Kita lihat inflasi itu masih, saya boleh bilang sangat terkendali kalau menurut saya. Tapi sempat ada tekanan sebetulnya. Sempat ada tekanan dari very low base kalau menurut saya. Jadi market sebenarnya waktu melihat rilis inflasi kemarin agak naik 4 bulan terakhir, kita malah positif karena kita melihat tadinya inflasi yang sudah di teritori negatif, sudah mulai deflasi, itu on the other hand mengindikasikan potensi growth yang suboptimal gitu ya. Dan sekarang mulai mendekati kisaran 2%, malah lebih optimal gitu ya. Istilahnya untuk potensi growth GDP kita itu lebih dimaksimalkan, inflasinya ada namun masih terkendali. Dan kalau kita ingat di tahun 2024 itu sempat beberapa kali ya kita tidak ikut The Fed menurunkan suku bunga acuan, baru kita catch up lagi sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara time span hampir ya 1,5 tahun terakhir ini, sebenarnya kita masih catching up posisinya gitu ya. Kita ingat kemarin rupiah memang sempat beberapa kali agak lebih lemah dibandingkan dengan biasanya. Sekarang menurut saya sudah jauh lebih stabil, sudah jauh lebih cukup resilient ya di tengah berbagai cukup resilient. Kita ingat US dollar index masih very volatile ya, kemarin tiba-tiba 100, turun lagi 98, itu rupiahnya masih very predictable. Baik, lalu membahas terkait dengan bagaimana upaya untuk mengelola dana jumbo ya di tengah volatilitas yang ada saat ini. Seperti apa Sukor Asset Management menyikapi ini? Oke, memang ada beberapa tambahan titik analisis fundamental. Kita dari dulu memang ini ya, membasiskan dengan analisis fundamental. Jadi kita melihat kondisi sekarang itu secara makroekonomi lebih volatile gitu ya, dan ada beberapa aspek yang mungkin tadinya kita sudah analisis namun kita perdalam lagi, contohnya seperti exposure terhadap US, terhadap market US. Kita harus assume misal at the very worst case perusahaan ABC itu tidak punya tidak punya ekspor atau kehilangan revenue mereka dari US gitu ya. Dan kemudian kita juga lebih perdalam lagi mengenai impact terhadap volatilitas nilai tukar kita gitu. Itu beberapa titik dari cukup banyak tambahan yang kita analisis lebih mendalam lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Dan secara umum alokasi sektoral kita cukup defensif sekarang gitu ya. Dari berbagai kelas aset, baik saham maupun untuk obligasi, juga obligasi korporasi kita sedikit lebih defensif dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Sedikit kita perpendek durasi gitu ya, kemudian dari sisi rating ada sedikit kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya, sembari mempersiapkan adanya potensi gejolak lagi di kedepannya gitu. Dan mungkin ini ya secara umum kita masih cukup optimis, kita lihat secara fundamental Indonesia masih sangat menarik gitu ya.
baik untuk berbagai kelas aset, namun lebih lagi untuk equity. Namun kita paham saat ini ketidakpastian masih cukup banyak, jadi kita masih siapkan ruang gitu ya, siapkan ruang untuk volatility yang mungkin terjadi. Baik, semakin